6. Kemiripan Luffy dengan Joy Boy. Hubungan antara Monkey D. Luffy dan Joy Boy terasa semakin sulit diabaikan. Kita memang belum pernah melihat penampilan penuh Joy Boy karena dia masih diselimuti bayangan. Namun dari potongan-potongan informasi yang Oda taburkan, terutama di Egghead Arc, satu hal jadi semakin jelas. Luffy bukan sekedar pewaris kekuatan Joy Boy, tapi cerminan dari dirinya. Bukan hanya lewat buah iblis Nika, tapi juga lewat cara mereka mempengaruhi dunia, musuh, dan orang-orang di sekitarnya. Apa saja sih kemiripan Luffy dan Joy Boy yang sudah bisa kita lihat sejauh ini? Mari kita bahas. Yang pertama, pengisi suara yang bukan kebetulan. Joy Boy memang tidak disuarakan oleh Mayumi Tanaka, pengisi suara Luffy di serial TV. Namun pilihannya sama sekali bukan acak. Pengisi suara Joy Boy adalah Urara Takano, sosok yang pertama kali menyuarakan suara Luffy versi paling awal, sebelum serial One Piece resmi tayang di TV. Ini terasa seperti keputusan simbolis tim Toei Animation. Joy Boy bukan hanya leluhur kekuatan Luffy, tapi juga akar eksistensi Luffy itu sendiri. Bahkan sampai ke level meta produksi. Jadi cocok juga memberi dia suara proto Luffy, Luffy versi sebelum tayang di TV. Sebuah detail kecil, tapi sulit dianggap kebetulan. Yang kedua, sama-sama pakai topi jerami. Ini salah satu kemiripan paling mencolok dalam kilas balik Emmet sang robot raksasa. Siluet Joy Boy diperlihatkan dengan jelas mengenakan topi jerami. Bentuknya sederhana tapi langsung ikonik. Topi jerami itu mirip dengan yang kini dikenakan Monkey D. Luffy. Artinya, topi jerami bukan sekedar aksesoris kebetulan atau barang sentimental milik Roger dan kemudian Seng. Ia terasa sebagai simbol yang diwariskan lintas generasi. Baik Joy Boy di masa lalu maupun Luffy di era sekarang, keduanya muncul sebagai figur pembawa kebebasan, tawa, dan perubahan besar di dunia, yang juga sama-sama memakai topi jerami unik. Yang ketiga, Hito-Hitonomi model Nika. Joy Boy kembali. Itu ucapan Junisha ketika Luffy yang tadinya sudah dikira mati malah hendak bangkit lagi. Yang menarik, genderang itu bukan milik Joy Boy lama, melainkan tanda kebangkitan Hito-Hitonomi model Nika yang kini dimakan Luffy. Gak heran, Joy Boy di masa lalu memang adalah pemakan buah Nika sebelumnya. Dan Joy Boy memang dulu telah mencapai awakening Nika juga. Hal ini makin dikuatkan ketika Vegapunk membahas Joy Boy dalam video wasiatnya. Sosok yang ia tampilkan memiliki siluet yang sangat mirip Gear 5 Luffy. Memang ada satu catatan penting. Bisa saja Vegapunk tidak tahu rupa asli Joy Boy, dan secara visual ia menggunakan Luffy sebagai referensi modern untuk menjelaskan konsep Nika ke dunia. Yang keempat, bajak laut. Monkey D. Luffy adalah salah satu dari sekian banyak bajak laut yang berlayar di era sekarang. Era pasca kematian Gold Roger, ketika gelar bajak laut sudah menjadi mimpi kolektif banyak orang. Joy Boy juga bajak laut, tapi agak beda. Dalam video penjelasannya, Vegapunk mengungkap bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama dalam sejarah. Bukan sekedar kuat atau legendaris, tapi sosok yang mendefinisikan konsep bajak laut itu sendiri sebelum dunia mengenalnya seperti sekarang. Dan disinilah paralelnya, terasa begitu kuat. Dua sosok dari era berbeda, sama-sama bajak laut, sama-sama memakai topi jerami, dan sama-sama membawa kekuatan Nika. Kekuatan yang identik dengan kebebasan dan tawa. Kelima, bersahabat bukan hanya dengan manusia. Joy Boy di masa lalu tampaknya bukan hanya sosok legendaris yang kuat, tapi juga figur yang mampu menjalin ikatan lintas spesies dan eksistensi. Ia dekat dengan Junisha, makhluk raksasa yang hidup melintas abad, dan juga bersahabat dengan Emmet sang robot raksasa, entitas buatan yang bahkan melampaui umur peradaban manusia. Pola ini terasa sangat familiar karena Luffy persis seperti itu. Sejak awal cerita, Luffy memang punya kecenderungan alami untuk akrab dengan makhluk non-manusia. Ia bisa berteman dengan hewan seperti Yushi, banteng tempur di Dressrosa. Di Egghead, ia juga terlihat ceria dan santai berinteraksi dengan Emmet tanpa memandangnya sebagai sekadar senjata atau mesin. Lebih dari itu, baik Joy Boy maupun Luffy tampaknya tidak pernah memandang ras sebagai pembatas. Beda dengan manusia awam yang diskriminatif. Joy Boy pernah membuat janji besar dengan Poseidon pada eranya. Meski pada akhirnya ia gagal menepatinya karena sesuatu tragedi yang belum sepenuhnya terungkap. Sementara Luffy,
Ia secara nyata menyelamatkan Fishman Island, melindungi Shirahoshi, dan menghancurkan simbol penindasan yang selama ini menekan ras tersebut. Keduanya sama-sama membawa satu sikap yang konsisten. Bagi mereka, yang penting bukan spesies atau asal-usul, tapi siapa dirimu. Yang keenam, Voice of All Things, satu detail kecil tapi sangat penting. Di Egghead Arc adalah fakta bahwa Emmet, sang robot raksasa, tidak bisa didengar oleh sembarang orang. Meski memiliki kehendak, emosi, dan ingatan, Emmet bukan makhluk hidup biasa, dan mayoritas karakter di One Piece tidak dapat menangkap suaranya sama sekali. Namun ada pengecualian. Luffy bisa mendengarnya berkat Voice of All Things, suara segala sesuatu. Kemampuan langka untuk mendengar suara dari makhluk dan benda yang melampaui bahasa normal. Dan disinilah kemiripan dengan Joy Boy menjadi tak terbantahkan. Joy Boy di masa lalu jelas berinteraksi dengan Emmet bukan sebagai alat atau senjata, tapi sebagai sahabat karib. Hubungan sedekat itu mustahil terjalin jika Joy Boy tidak mampu mendengar suara hati Emmet. Artinya, Joy Boy juga adalah pengguna Voice of All Things, sama seperti Luffy sekarang. Kemampuan ini bahkan terasa lebih langka dari Hosoku Haki. Banyak raja dan monster dunia punya haki raja, tapi hanya segelintir sosok dalam sejarah seperti Gold Roger, Kozuki Oden, Luffy, dan dulu sekali Joy Boy yang mampu mendengar suara berbagai hal. Nah, itulah 6 kemiripan Luffy dengan Joy Boy. Menurut kalian, masih ada lagi kemiripan Luffy dengan Joy Boy yang sudah saya lewatkan? Coba tulis di kolom komentar.